langsung saja karena Ustaz sudah hadir untuk menyampaikan kajian. Saya perkenalkan kepada Ustaz yang pertama, Ustaz Abu Musaibah. Waktu dan tempat, silakan. Ini tadi ya, Undang-undang mulu. iya. Kapan? Lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Amma ba'du. Usihi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin, iradah, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk bersilaturahim sekaligus ya bertolabul ilmi atau bermajlis ilmu, di mana ya insyaallah yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan karamah bagi ya mereka yang
berdakwah tauhid dan juga berjihad fi sabilillah, yang insyaallah nanti dilanjutkan dengan praktek pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kehadiran kita di tempat ini sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima olehnya semata. Amin ya Rabb. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diberikan kepada saya oleh pihak panitia yaitu seperti yang tadi saya sampaikan dan juga telah disampaikan oleh moderator, yaitu karomah. Karomah dalam dakwah tauhid dan jihad fi sabilillah. Tema ini ada beberapa sub pembahasan yang akan saya jelaskan. Jadi tema ini butuh penjelasan yang cukup panjang supaya tema ini mampu kita pahami, kemudian mampu kita jadikan sebagai pijakan dan juga sebagai sebagai satu bekal bagi kita nantinya agar kita mau menjadi bagian daripada dai yang mendakwahkan tauhid atau menjadi bagian daripada mujahid yang berjihad fi sabilillah. Sub pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang keutamaan daripada dakwah tauhid. Di mana dalam pembahasan ini pun masih diperinci lagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah keutamaan berdakwah. Bagian yang kedua adalah keutamaan tauhid. Nah, kemudian kedua keutamaan itu nanti disatukan dalam satu bentuk kalimat, yaitu keutamaan dakwah tauhid. Nah, berdakwah itu memiliki keutamaan, tauhid juga memiliki keutamaan. Bagaimana seandainya dua keutamaan itu bertemu dalam satu waktu? Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani rahimakumullah. Yang pertama, keutamaan daripada berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat, serta Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan bagi mereka yang berdakwah ila Allah. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu umat, satu atau segolongan umat, ya'muruna bil ma'ruf, yang mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka senantiasa melarang dari perbuatan-perbuatan yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah hakikatnya orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan mereka yang senantiasa beramal ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, dan mereka yang senantiasa nahi mungkar, melarang orang dari perbuatan kemungkaran atau keburukan, maka mereka itu diidentikan oleh Allah sebagai kaum yang beruntung. Inilah keutamaan berdakwah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Kamu adalah umat yang terbaik. Ya, kuntum khaira ummah. Kamu itu ya adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia, yang memiliki karakter apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu senantiasa mengajak orang kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu senantiasa melarang orang dari tindakan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang beramar ma'ruf, beriman kepada Allah dan melakukan yang nahi mungkar ya, adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, Quran surat Fussilat ayat ke-33. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada mereka ya, yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyeru ya, orang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata, sungguh aku adalah termasuk ya, kaum muslimin ya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan mereka yang mengajak kepada Allah, mereka yang mengajak kepada jalan Allah adalah ya, orang-orang yang ucapannya paling baik di antara ucapan-ucapan manusia yang lainnya. Inilah keistimewaan berdakwah. Kemudian yang selanjutnya, Quran surat Yusuf ayat ke-108. Allah berfirman, ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku ya mengajak kepada Allah di atas basirah, yaitu aku dan orang-orang yang bersamaku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah ya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk kaum musyrikin. Coba dalam ayat ini ya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan bahwa jalan beliau dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau ya, adalah apa? Ad'u ila Allah 'ala basirah, yaitu apa? Menyeru manusia atau mengajak manusia di atas basirah, yaitu di atas argumentasi dalil, di atas ilmu. Maka ayat ini juga menjadi dasar ya, bagi kita ya, dalam berdakwah hendaknya kita senantiasa berargumentasi dengan landasan ilmu, ya, dengan dalil yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan berdakwah menurut ya prediksi atau menurut ya logika kita semata, atau menurut pemikiran kita semata tanpa adanya argumentasi dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun qaul dari para ulama, ya, terutama ulama ya salafus saleh. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah Quran surat An-Nahl ayat ke-125. Allah berfirman, ya, ini sifatnya perintah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut,
sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ya, kepada jalan Tuhan kamu ya bil hikmah, dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Ya, maksud hikmah adalah ya menyeru manusia kepada jalan Allah ya dengan ilmu. Ya, hikmah itu maksudnya kalau dalam ayat yang lainnya adalah ya sunnah Rasulullah SAW. Tapi dalam ayat ini pengertiannya adalah ya Al-Quran dan As-Sunnah. Wal mau'izatil hasanah ya, dan juga dengan cara ya, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidalah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh Tuhan kamu itu mengetahui terhadap orang-orang yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia mengetahui siapa yang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang ya manhaj atau metode kita di dalam berdakwah. Berdakwah ya di atas landasan hikmah, landasan ilmu. Kemudian dengan cara yang baik ya. Bukan dengan cara yang ya, kasar dan lain sebagainya. Wajadilhum billati ahsan, dan kalau memang dibutuhkan berdebat, maka berdebat atau berargumentasi ya dengan yang lebih baik dari mereka yang diajak berdebat. Ini ayat yang memerintahkan juga untuk berdakwah. Ya, kemudian Quran ya, surat Al-Maidah ya, ayat ke-79. Ini adalah ayat tentang ancaman Bani Israel yang mereka diancam oleh Allah karena mereka meninggalkan dakwah. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu ya'malun. Kanu, mereka itu orang-orang Yahudi. Kenapa dilaknati? Ayat sebelumnya itu berbicara lu'inal ladzina kafaru ya min ahlil kitab ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknati oleh Allah ya Bani Israel ya, menurut lisan ya, lisan Dawud dan juga Isa bin Maryam. Nah, apa sebabnya? Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ayat Al-Maidah 79 menjelaskan, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Ya, mereka di antara mereka tidak saling melarang perbuatan yang mungkar yang terjadi di antara mereka. La bi'sa ma kanu ya'malun, amat buruklah ya, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi mungkar, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Yahudi itu dilaknat ya, atau orang Nasrani dilaknat, ya ahli kitab dilaknat ya melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Ya, itu disebabkan karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi antara sesama mereka. Kemudian ya Quran surat Al-A'raf ayat 157. Allah juga berfirman ya mensifati ya karakter Rasulullah SAW. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Rasulullah senantiasa mengajak yang ma'ruf dan juga melarang dari yang munkar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ini menjelaskan ya itulah karakteristik Rasulullah SAW yang disebutkan oleh umat-umat terdahulu. Beliau punya karakter selalu mengajak manusia kepada kebaikan dan selalu melarang manusia kepada kemungkaran. Sementara perintah ya Allah kepada kita terkait dengan Rasulullah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita disuruh mencontoh Rasulullah SAW. Kalau begitu ya kita ya, harus mencontoh Rasulullah yang memiliki karakter senantiasa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, argumentasi dalil yang menjelaskan keutamaan berdakwah itu juga banyak. Dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man dalla ala khairin ya, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan ya, kepada suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala ya seperti orang yang mengerjakannya. Kalau kita bisa menunjukkan satu orang ya, maka jika orang itu mengamalkan ya apa yang kita tunjukkan kepadanya berupa kebaikan, kita akan mendapatkan pahala ya, seperti pahala orang itu. Kalau dalam keterangan yang lainnya ya, itu la yanqusu min ujurihim syai'a, ya tidak dikurangi dari pahala orang itu sedikit pun. Itu satu. Dan kalau dua, kalau tiga, kalau empat, kalau lima, ya, kalau ya 10, kalau 100, kalau 1000, dan mereka semuanya mengamalkan apa yang kita dakwahkan, kita panen pahala ya ikhwan. Maka jangan pernah antum berhenti untuk berdakwah, minimal kepada ya, orang terdekat. Sebagaimana ya Allah memerintahkan ya, kepada Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekat kamu. Ingatkan keluarga kita. Kita memang juga punya kewajiban untuk mengingatkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ila ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naro, dari panasnya api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini kan perintah apa? Perintah agar kita berdakwah kepada keluarga kita. Maka antum semuanya dai. Bukan hanya saya, bukan hanya beliau, Ustaz. Antum semuanya dai. Minimal dai kepada untuk keluarga antum sendiri. Syukur-syukur dai bagi keluarga antum, ya, bagi tetangga antum, bagi masyarakat ya, dan juga bagi seluruh ya, manusia. Itu lebih baik lagi. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini adalah wasiat Rasulullah atau sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib saat ya, beliau mengutus ya ke Ali bin Abi Thalib ya, ke bumi Khaybar untuk menaklukkan kaum Yahudi. Maka Rasulullah SAW di akhir ya wasiatnya beliau yang mengatakan, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Maka demi Allah ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan ya, benar-benar ya kamu memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki saja, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah saat itu adalah jenis kendaraan yang terbaik. Kalau kita analogikan zaman sekarang, mobil yang terbaik jenis apa? Saya nggak ngerti ya masalah permobilan karena saya nggak pernah punya mobil. Ya. Saya bukan berarti nggak ingin punya mobil. Kemudian kalau sudah punya mobil digunakan untuk istishhadi, nah gitu. Harusnya punya mobil begitu. Ya. Ya. Jadi jenis apa lah ya, Volvo lah, ya, Mercedes Benz lah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi maksud Rasulullah ini adalah nilainya luar biasa. Ketika kita bisa menunjukkan seorang Muslim saja ya, kepada petunjuk Allah. Seorang Muslim saja. Inilah keutamaan berdakwah ya ikhwah. Kemudian hadis-hadis yang lainnya banyak sekali kalau kita mau kupas. Ya, tapi waktu tidak mungkin ya. Tidak mungkin menuntut saya mengupasnya ya, secara panjang lebar tentang keutamaan berdakwah.
dalil-dalil yang saya sampaikan tadi saya kira cukup menjadi dasar argumentasi kita bahwa berdakwah itu sangat banyak keutamaannya. Ya, maka antum ya jadilah seorang pendakwah, jadilah seorang dai. Ya. Dai itu sekali lagi ya bukan hanya mereka ya yang berada di podium gitu ya, mereka yang ya berada di depan seperti saya hari ini atau Ustaz Sam hari ini ya tidak. Dai itu adalah kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa, da'a yad'u du'aan. Dai itu apa? Orang yang mengajak itu artinya. Tapi maksudnya adalah orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka antum ketika bertemu dengan teman antum, ya, kamu tobat ya, kamu ya sholatlah, jangan maksiat terus. Antum itu dai. Atau antum mengingatkan istri antum, ya, wahai istriku, sudah jangan sering marah-marah lah. Ya. Jangan ya sering melalaikan sholat lah, misalnya seperti itu. Jangan sering sering kufur nikmat. Ya. Jangan sering membangkang pada suami. Antum itu dai, karena antum mengajak istri antum kepada kebaikan. Jadi setiap bentuk tindakan mengajak orang lain untuk ya untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, atau ya untuk melaksanakan kebaikan ya, atau untuk meninggalkan kemungkaran, pada saat itu antum itu posisinya adalah dai, dan antum berhak mendapatkan keutamaan yang Allah dan Rasulnya telah sebutkan dalam ayat dan hadis tadi. Maka antum tidak perlu minder ya. Saya dai kok tidak pernah sih ngisi ceramah di podium gitu. Kani wakatipidin rahimani warahmatullah, itu keutamaan dakwah. Yang kedua, keutamaan tauhid. Saya tidak akan menjelaskan ya keutamaan tauhid ya, karena saya pernah menjelaskan keutamaan tauhid itu ada sekitar 15-an lebih. Ya, itu menjelaskannya hampir 2 jam. Maka saya hanya menjelaskan 5 keutamaan tauhid saja. Yang pertama, ya, tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya insyaallah hafal. Dan tidaklah ya aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya punya satu ya tujuan, hanya punya satu misi dan visi, yaitu apa? Liya'budun, agar mereka itu menyembah kepadaku. Ya, dijelaskan di dalam ya tafsirnya, termasuk dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dan juga para ahli tafsir yang lainnya. Makna liya'budun itu adalah liwahidullah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi tujuan diciptakannya jin dan juga manusia ke atas muka bumi ini tujuannya hanya satu, agar mereka mau mentauhidkan Allah. Itu apa? Menjadikan Allah saja sebagai Tuhan yang disembah dan meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan batil selain Allah. Itu tujuannya, hanya itu saja, nggak ada yang lain. Antum diciptakan atau kita diciptakan di atas muka bumi ini tujuannya cuma itu, mentauhidkan Allah. Maka hendaknya sifat dakwah dari setiap dai adalah selalu ya mengajak orang untuk bertauhid. Itu harus, jangan malah mengajak orang untuk apa? Untuk menjauhi tauhid, bahkan untuk melawan para ahli tauhid. Bukan seperti itu. Ini dakwahnya iblis begitu, atau dakwahnya setan begitu. Dakwahnya ya, para nabi dan juga para ulama ya, mereka mengajak manusia kepada tauhid agar apa? Hanya Allah saja yang disembah dan mereka meninggalkan penyembahan ya,
kepada Tuhan-Tuhan batil selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya tujuan diutusnya seluruh Rasul juga hanya tauhid. Dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Maka sungguh kami, kata Allah, telah mengutus seorang rasul pada setiap umat yang mereka hanya menyerukan satu seruan saja. Itu apa seruannya? Ani'budullah, agar mereka hanya menyembah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi para taghut, yaitu tuhan-tuhan batil yang disembah selain Allah. Ini apa ini? Bukankah ini tauhid? Tauhid uluhiyah, perintah agar menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut, maknanya menjauhi kesyirikan. Ini kan mengajak orang bertauhid. Allah mengutus setiap rasul pada setiap umat, tujuannya hanya itu. Tujuannya hanya tauhid, nggak ada yang lainnya. Ayat ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam." Aku adalah manusia yang lebih utama, lebih dahulu daripada Isa bin Maryam. Al-anbiya'u ikhwatu li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sebapak, tapi memiliki ibu-ibu yang berbeda. Jadi ibu-ibu mereka berbeda, wa dinuhum wahid, tetapi din mereka, tetapi agama mereka itu sama, yaitu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti ketika beliau mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan mukhtalifatun fi syara'ihim wa muttafaquna fi asli tauhid. Mereka itu hanya berbeda-beda dalam syariat agama mereka, dalam persoalan yang sifatnya kaifiyah, teknis dalam beribadah kepada Allah saja. Itu perbedaannya. Tetapi apa? Muttafaquna fi asli tauhid. Mereka itu bersepakat dalam pokok-pokok tauhid. Mereka hanya berbeda dalam persoalan syariat saja, dalam persoalan yang hubungannya dengan kaifiyah, tata cara bagaimana beribadah kepada Allah. Tapi mereka semuanya sama dalam tauhid, yaitu mengajak agar semuanya beribadah kepada Allah saja. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan tauhid yang ketiga adalah bahwa tujuan diutusnya Rasulullah SAW, Nabi terakhir juga untuk merealisasikan tauhid. Misalkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tiyaz zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah 'azza wa jalla." Aku diperintahkan oleh Allah tentu saja an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka itu bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti tujuan beliau diutus oleh Allah untuk apa? Mendakwahkan tauhid, mengajak orang agar mereka itu meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini. Kemudian hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu baina yadayi sa'ati bisayf hatta yu'badallahu
wahdah, ya, la syarikalah. Aku diutus menjelang hari kiamat itu dengan pedang, sampai manusia itu hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Makanya ya, hadis ini juga menjadi dasar argumentasi bagi kita bahwa tujuan jihad adalah untuk merealisasikan tauhid. Karena tauhid tidak bisa diperjuangkan ya kecuali dengan jalan jihad. Maka ya ingin menegakkan tauhid tanpa jihad ya bullshit kalau bahasa kita. Mustahil. Menegakkan tauhid tanpa adanya jihad, tanpa adanya ya pertumpahan darah, mustahil. Sunnatullahnya nggak seperti itu. Dan hadis menjelaskan juga ya nggak seperti itu. Rahimani warahmatullah, itu hadis yang kedua yang menjelaskan tujuan Rasulullah Muhammad SAW adalah mengajak manusia bertauhid. Yang keempat, ya, bahwa dakwah pertama kali Rasulullah SAW ya, di Mekah selama 13 tahun, dan wasiat beliau kepada para dai beliau yang diutus ya, ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal, juga agar yang pertama kali didakwahkan adalah tema-tema yang berkaitan dengan tauhid, seruan mengajak ya manusia untuk ya mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kita tahu secara aspek historis, sejarah, tarikh. Ya, kita sering baca tarikh sirah Rasulullah SAW. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Itu yang beliau dakwahkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. Mengajak manusia yang rusak pada saat itu keyakinannya agar apa? Agar mereka meyakini tentang ketuhanan Allah dan mereka meyakini tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Ya, kemudian 10 tahun di Madinah barulah mendakwakan persoalan yang berkaitan dengan syariah, berkaitan ya dengan siasat, berkaitan dengan iktisadiyah dan lain sebagainya. Lebih lama mendakwakan persoalan tauhid. Ya. Rasulullah ya pada awal dakwahnya tidak langsung ya mendakwakan merintahkan sholat, merintahin zakat, menjelaskan di mana sholat yang sesuai dengan sunnah, di mana zakat yang sesuai dengan sunnah, di mana wudu yang sesuai dengan sunnah, di mana ya rumah tangga yang baik ya yang diajarkan dalam Islam. Tidak seperti itu. Makanya ketika beliau mengutus ya utusan sebagai dai ke negeri Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal, ya wasiat beliau pun sama. Ya, dakwahkan kepada mereka yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda ya kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab faltakun awwala ma tad'u ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya engkau akan ya mendatangi ahli kitab, maka jadikan ya awwalu ma tad'uhum ilaihim. Ya, pertama kali yang engkau suruh kepada mereka adalah apa? Syahadah la ilaha illallah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah saja, ya, wa anna Muhammad Rasulullah, dan saja Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apa? Wa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati kamu untuk bersyahadat, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan kepada mereka ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya dalam sehari semalam. Baru persoalan yang berkaitan dengan syariat, persoalan yang berkaitan dengan ya fikih ibadah. Fa inhum ata'uka lidzalik,
minhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Jika mereka mentaati kamu, ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya, yang mereka itu kemudian diberikan kepada orang fakir mereka. Fa'inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati kamu untuk menunaikan zakat, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jagalah kamu dari merampas harta-harta mereka, ya padahal ya mereka itu telah mengeluarkan zakatnya. Jangan zalim kepada mereka, ya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijabun, dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya doa orang yang terzalimi itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan apa? Manhaj di dalam berdakwah, metode di dalam berdakwah. Apa yang pertama kali yang didakwahkan? Tauhid, usuluddin, pokok-pokok agama. Bukan mendakwahkan persoalan syariat. Sholat yang sesuai sunnah bagaimana? Wudu yang sesuai sunnah bagaimana? Haji yang sesuai ya sunnah bagaimana? Dan lain sebagainya. Bukan itu. Bukan kita menafikan persoalan itu, tapi apa? Itu hendaknya di nomor kesekiankan. Yang paling pertama adalah ya, perbaiki keyakinan umat manusia kepada ya, Tuhannya, itu Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama kali. Sementara kita saksikan hari ini, para dai-dai itu keliru di dalam manhaj dakwahnya. Sehingga apa? Ada di antara mereka ahli ibadah, tetapi apa? Ya masih punya keyakinan kepada yang namanya ya Nyi Roro Kidul, kan ngeri. Gak ada gunanya ibadah yang dilakukan. Ya, tidak sedikit mereka yang ya sholatnya sesuai sunnah Rasulullah SAW. Tapi apa? Keyakinan Murji'ah, keyakinan Khawarij, keyakinan ya Mu'tazilah. Gimana ini? Keyakinan bahkan mungkin Syiah. Gak ada gunanya tuh ibadah yang sesuai sunnah yang dia lakukan itu, atau sholat yang sesuai sunnah yang dia lakukan itu. Karena apa? Karena tauhid ini ya itu menjadi dasar di atas ya ibadah-ibadah yang lain. Kalau tauhidnya rusak, ibadah yang lainnya ikut rusak. Maka tauhid dakwahkan pertama kali. Ini terutama dakwah tauhid ya. Yang merupakan tujuan atau dakwah pertama kali Rasulullah SAW dan wasiat beliau kepada para dai-nya, yaitu Mu'adz bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman. Yang kelima, bahwa tauhid itu adalah syarat seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Jadi seseorang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ya di hari kiamat nanti ya, kalau mereka adalah dari kalangan muwahhidun, dari kalangan ahlul tauhid. Ya. Bukan mereka dari kalangan ahlul maulid, ghairu ahlul tauhid. Paham enggak? Bukan dari kalangan ahli maulid, sementara mereka bukan bagian daripada ahlul tauhid. Mereka kan yang melakukan apa ya? Maulid Nabi Muhammad SAW itu punya keyakinan. Apa keyakinan diantaranya? Punya keyakinan ya bahwa mereka melakukan itu ya harapannya adalah ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Padahal syafaat beliau itu hanya akan diberikan kepada ahli tauhid. Selain itu enggak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah syafaatul udzma. Karena Rasulullah SAW yang bersabda
dalam hadis ya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu da'watahu. Maka setiap nabi itu ya menyegerakan doanya itu ketika mereka masih hidup di dunia ini. Tapi apa ya? Wa ini tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi aku menyimpan doaku yang mustajabah itu sebagai apa? Syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Perhatikan matan hadis setelahnya. Wa hiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaat itu ya, tidak akan diberikan ya, insya Allah kepada siapapun ya, kecuali kepada mereka yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka adalah ahlul tauhid. Karena ahlul tauhid ya, mereka itu menjauhi setiap yang kesyirikan. Karena tauhid lawan daripada syirik. Jadi ahlul tauhid. Maka ya, kalau antum ingin mendapatkan syafaat Rasulullah yang pada satu semua manusia menanti-nantinya, datang kepada Nabi Adam tidak sanggup, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, Isa, semuanya tidak sanggup. Hanya Rasulullah SAW saja yang sanggup ya, untuk memberikan syafaat itu, dan itu hanya diberikan kepada ahlul tauhid. Inilah 5 keistimewaan tauhid. Nah, bagaimana jika keutamaan ini berkumpul menjadi satu? Antara keutamaan berdakwah kepada Allah ya, dengan keutamaan tauhid. Ya. Kalau kita ya, gabungkan ya keutamaan berdakwah ya tauhid gitu, itu akan menjadi ya, keutamanya luar biasa. Maka jadilah engkau dai-dai yang wahid, bukan dai-dai maulid. Khalifatul rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, tadi temanya apa? Karomah. Ya, karomah dakwah tauhid dan jihad fi sabilillah. Maka yang kedua yang kita bahas adalah tentang jihad. Ya, keutamaan daripada jihad ya terlebih dahulu, baru nanti kita akan bicarakan karomah bagi para mujahidin ya, dan juga para syahidin, orang-orang yang mati syahid atau para syuhada. Kita bicarakan dulu keutamaan daripada jihad ya. Rasulullah SAW menjelaskan banyak sekali keutamaan atau keistimewaan daripada jihad fi sabilillah. Saya akan sebutkan hanya 5 saja, ya, karena waktunya tidak mungkin ya untuk menjelaskan lebih banyak daripadanya. Yang pertama, bahwa jihad adalah dirwatus sanamil Islam, puncak tertinggi daripada Islam. Hal ini berdasarkan dari Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, dirwatu sanamil islami al-jihad, puncak daripada ya Islam itu adalah jihad, la yanaluhu illa afdaluhum. Dan jihad itu tidak akan ya disampaikan kecuali kepada orang yang paling mulia di antara mereka. Jadi orang-orang yang akan bisa mendapatkan keistimewaan jihad adalah orang-orang muslim yang paling mulia. Mereka yang berjihad hari ini adalah mereka orang-orang yang muslim yang paling mulia di antara kaum muslimin yang lain. Jadi mujahidin itu adalah orang-orang yang memang ya, dimuliakan oleh Allah ya, di antara kaum muslimin yang lainnya. Maka tidak boleh kita menyebut mujahidin dengan kalimat-kalimat negatif, tidak boleh. Mujahidin ya, dikatakan sebagai
ya, pelaku anarkisme. Mujahidin dikatakan ya, bahkan pelaku teror gitu. Ini kan kesannya negatif. Ya, mujahidin ini adalah teroris. Ini negatif ya, ikhwan. Itu tidak sesuai dengan ya, ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan sifat mujahidin adalah mereka orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling utama. Bahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-95 Allah menyebutkan di situ secara jelas ya, keistimewaan mujahidin daripada mereka yang tidak berjihad, para qa'idun atau qa'idin. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidak sama ya ikhwan antara ya, orang-orang yang duduk-duduk tidak berjihad tanpa ada udzur syar'i dengan mereka yang berjihad fi sabilillah ya, dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah mengutamakan mereka para mujahidin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk-duduk beberapa derajat. Wa kullu wa'adallahu husna, dan Allah menyediakan bagi masing-masing di antara mereka kebaikan. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah mengistimewakan para mujahid atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jelas kan? Maka ya, antum hari ini ya, yang tidak mengangkat senjata atau saya sendiri hari ini yang belum diizinkan untuk mengangkat senjata, ya itu tidak lebih baik daripada mereka ya yang hari ini ya bertempur ya berjihad di medan-medan ma'rakah, baik yang ada di bumi khilafah ya atau yang di luar bumi khilafah ya, termasuk di bumi Indonesia ini ya, di wilayah ya syarqiyah ya, yang bisa bahasa Arab ngerti maksudnya. Kalau jasus biasanya nggak bisa bahasa Arab, maka mungkin nggak ngerti yang saya maksud itu apa dan siapa. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya keistimewaan jihad yang pertama. Kemudian hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga menyebutkan ya Rasul Amri al-Islam, pokok dari segala perkara adalah Islam, karena Islam itu sifat ajarannya komprehensif, universal, menyeluruh. Wa umuduhu as-shalah, dan tiang daripada Islam adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada Islam itu adalah jihad. Kemudian yang selanjutnya ya, keistimewaan daripada jihad adalah jihad merupakan amalan yang paling utama. Dalam hadis riwayat ya, Imam Bukhari Muslim ya, ada seorang sahabat yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Ya qala, maka Rasulullah menjawab ya al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, yaitu beriman kepada Allah kemudian berjihad di jalan. Jihad adalah amalan yang paling utama. Kemudian keistimewaan jihad yang ketiga adalah jihad merupakan ya rabbaniyatul Islam, kependetaan dalam Islam. Ya, ini pertapaan di dalam Islam. Jadi kalau dalam dunia sufi gitu ya, atau dalam dunia perdukunan nih ya, itu biasanya orang-orang yang sudah bertapa lama di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, angker, semakin lama dia nilai tingkatannya semakin tinggi. Nah, pertapaan ya Islam itu ya jihad.
Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Dawud, Hakim dan Imam Baihaqi. Inna siyahata ummati al-jihad. Sesungguhnya siyahah, ya, melancongnya ya umatku adalah jihad. Ya. Atau al-jihadul rahbaniyatul Islam. Jihad adalah pemberdetaan di dalam Islam. Kalau tadi siyahah itu maaf ya, rekreasi, ya, pariwisatanya kita, ya, pariwisatanya umat Islam itu jihad, bukan rekreasi ke taman mini, ke Ancol, itu bukan, ya, ke tempat-tempat wisata bukan, tapi rekreasinya umatku adalah jihad. Melancongnya umatku adalah jihad fi sabilillah. Kemudian selanjutnya, yang keempat, jihad tidak ada amalan yang bisa menandinginya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dia bertanya, ya Rasulullah, ya, ma ya'jilul jihad? Apa yang bisa menandingi jihad? Apa kata Rasulullah? La tastati'uhu. Kamu tidak akan mampu melakukannya. Kemudian orang itu ya mengulang lagi pertanyaannya sampai ya 2 kali atau 3 kali, dan Rasulullah ya tetap menjawab seperti itu. Lantas tadi kamu tidak akan mampu melakukannya. Kemudian Rasulullah ya berpaling kepada orang itu, dan kemudian ya Rasulullah bersabda, Mathalul mujahid fi sabilillahi kama salil qa'imil qaniti bi amrillah la yafturu min siyamin wala sholatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Perumpamaan seorang mujahid dengan mereka orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan sholat, dan juga orang yang selalu beribadah kepada Allah, ya. Itu seperti apa? Jadi mereka itu seperti orang yang melaksanakan puasa tidak pernah berbuka, melaksanakan sholat tidak pernah berhenti sholat, dan mereka tidak pernah berhenti dari ibadah kepada Allah sampai mujahid kembali dari jihadnya. Ada yang bisa puasa tanpa berbuka? Adakah yang bisa di antara kaum muslimin sholat tanpa berhenti, ya, ibadah terus kepada Allah? Nggak ada yang bisa, ya ikhwan. Kalau begitu apa? Tidak ada amalan yang bisa menandingi pahala jihad fi sabilillah. Ini yang keempat, keistimewaan jihad. Yang kelima, yang terakhir, ya saya jelaskan 5 saja. Ya, disediakan bagi ya, mujahid itu surga yang memiliki 100 tingkatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Imam Ibnu Majah, Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, ya, ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Perhatikan hadis ini. Inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah menyediakan surga itu bagi mujahidin fi sabilillah. Nah, ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya itu sebagaimana jarak antara bumi dan langit. Coba sekarang tadi Rasulullah menyebutkan 100 tingkatan, 100 derajat. Oh iya, kalau berarti jaraknya apa? 100 kali lipat ya, jarak antara bumi dan langit. 1 kali lipat saja ya. Jarak bumi dan langit itu sampai sekarang nggak ada yang bisa mengukurnya berapa jaraknya. Pluto saja ya, planet yang paling jauh ya dalam tata surya itu jaraknya berapa jutaan kilometer. Nah ini langit ya, yang bi ghairi amadin tarawnaha, kalau Allah menyebutkannya
Ya, Allah ya menjadikan langit itu tanpa tiang, ya. Nggak ada tiangnya, jadi nggak pernah tahu ujungnya itu di mana. Tidak sebagaimana ya film Dragon Ball. Ya, kan ada langit, ada apa namanya ujungnya. Ini korban film sih, korban kartun. Masih ingat masa anak-anak. Karena yang Fatihidin rahimani rahmatullah, ya, itulah ya 5 keutamaan daripada jihad. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang karomah daripada mujahidin dan syahidin, ya, ai syuhada. Karomah mereka. Saya akan sebutkan 10 karomah mujahidin, 10 karomah syuhada yang dijelaskan ya oleh Allah ataupun Rasulnya, supaya antum nanti bisa menjadi bagian daripada mereka. Yang pertama, mereka mendapatkan pahala yang besar. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri 'indal hajaril aswad." Mauqifu sa'atin, tempat berdiamnya seseorang dalam waktu sesaat, ya, fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, itu lebih baik, ya, min qiyami, ya, min qiyami lailatul qadri, daripada ya beribadahnya dia pada malam Lailatul Qadar indal hajaril aswad, di sisi hajar aswad. Coba berapa keutamaan yang ada dalam ibadah ini? Pertama, keutamaan sholat di Masjidil Haram. Apa kata Rasulullah? Man sholat di Masjidil Haram afdalu min sholati afdalu min sholati fi masjidis siwahu mi'ata alafin. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat di masjid selainnya dengan keutamaan 100 kali lipat, 100.000 kali lipat pahalanya. Ibadah di Masjidil Haram pada malam Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia di pinggir atau di sisi Hajar Aswad lagi, itu masih tidak lebih baik daripada mujahidin, mereka yang tinggal sesaat di bumi jihad, di bumi Ma'arafah. Maka apa kata Ibnu Mubarak ya, ketika menasehati Fudail Ibnu Iyad, ya, apa nasihatnya? Ibadah kamu itu di Masjidil Haram itu main-main. Coba dianggap main-main. Dia adalah ulama Masjidil Haram, mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin, ya. Ulama tabi'in. Ibnu Mubarak adalah ya, mereka seorang mujahid, ya. Apa nasihatnya? Ibadah kamu itu main-main. Kamu menangis air mata, kami menangis darah. Maka tidak ada bandingannya ya ikhwan. Pahalanya luar biasa. Sesaat saja lebih baik daripada ya, dia ibadah di Masjidil Haram pada malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan di pinggir atau di sisi Hajar Aswad. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Riba, berjaga-jaga, ya, di tapal batas ya antara kaum muslimin dan orang kafir, ya, sehari saja fi sabilillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka pahalanya luar biasa, ya, para mujahid. Yang kedua, amalan mereka terus mengalir walau mereka telah meninggal dunia. Amalan mereka itu akan terus mengalir, terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka telah meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin, ya,
riba sehari dan semalam khairun min siyami syahrin wa qiyami, lebih baik daripada puasa sebulan dan sholatnya atau ibadahnya. Wa in mata fihi jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, dan jika dia mati pada saat ribat, pada saat jihad, ya, apa kata Rasulullah? Jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, akan mengalir terus, ya, pahala amalannya, ya, yang selama ini dia kerjakan ketika dia masih hidup. Ya. Kemudian apa? Wa ujriya alaihi rizquhu, akan terus mengalir rizkinya. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Wa aminal fatan, dan dia aman dari adanya fitnah nanti di yaumul qiyamah. Jadi terus mengalir pahala orang yang berjihad itu walaupun dia telah mati. Amalan-amalan yang selama hidup dia kerjakan itu akan terus mengalir. Rizkinya juga akan terus mengalir. Inilah keutamaan mati syahid. Kemudian yang ketiga, mereka hidup pada hakikatnya adalah hidup mereka tidak mati dengan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Jangan kamu mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah, ya, kalau mereka itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka itu hidup tapi kamu tidak sadar. Kamu nggak bisa melihat, kamu nggak, ya, mengetahuinya. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, ya, hampir sama dengan ayat ini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Jangan kamu mengatakan orang yang syahid terbunuh fi sabilillah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Mereka bahagia, senang dengan apa yang diberikan oleh Allah dari karunia-Nya. Mereka itu nggak mati. Orang-orang yang terbunuh di medan perang, terbunuh karena memperjuangkan agama Allah, mereka itu hidup, tapi kita tidak sadar. Kemudian yang keempat, mereka terlindung dari neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, Man rabito yauman fi sabilillah. Siapa yang beribadah, ya, satu hari fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari sab'ina khanadiq. Maka Allah akan menjadikan antara dirinya dan antara neraka itu, ya, 70 parit. Kullu khandaqin kasab'i samawatin wa sab'i aradin. Setiap satu khandaq, ya, itu seperti 7 langit dan jaraknya maksudnya. Ini 70 khanadiq, 70 parit. Tinggal dikalikan saja. Satu parit saja tadi jaraknya itu seperti jarak antara 7 langit 7 bumi, bukan antara langit dan bumi, paham ya? 7 langit dan bumi. Ini 70. Dijauhkan dari api neraka para mujahidin, menjauh orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang selanjutnya apa? Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, maghbarat qadama 'abdin, ya, fi sabilillah fatamassabun nar. Siapa yang kedua mata kakinya terkena debu di jalan Allah, maka niscaya, ya, tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Kemudian yang kelima, ya, keutamaan mereka, karomah mereka adalah amalan mereka dilipat gandakan daripada yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi", salat di masjid
masjidku, yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi ta'dilu bi ashril alafi sholatin. Itu sebanding dengan 1000 sholat di tempat yang lain. Kemudian wa sholatu fi Masjidil Haram ta'dilu bi mi'ati alafi sholatin. Dan sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan tadi 100.000 sholat di tempat atau masjid yang lainnya lagi. Wa sholatin bi ardir riba, dan sholat di bumi riba, di bumi yang ma'rokah, tapal batas antara kaum muslimin dan orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Bi alfai sholatin, itu lebih baik daripada 2000 sholat di masjid yang lain. Berarti lebih baik sholat di bumi riba daripada sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Khalifatul rahimahullah. Kemudian yang keenam, pahala mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin pahala mereka, dan menjamin mereka di hari kiamat nanti, di akhirat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi." Allah akan menjamin bagi orang yang keluar di jalannya, la yakhruju illa jihad. Mereka atau dia tidak keluar kecuali dengan maksud jihad. Kecuali dengan maksud jihad fi sabili, di jalanku, wal imanan bi, dan maksud untuk beriman kepadaku, wa tasdiqan bi rasuli, dengan maksud untuk membenarkan rasulku, fa huwa ala dhaminin in adkhalahul jannata wa arji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu na'ilan manala min ajrin aw ghanimah. Maka dia itu ala dhaminin, di atas jaminan Allah. Allah menjamin apa? An udkhilahul jannah. Allah menjamin akan memasukkannya ke dalam surga. Wa arji'ahu ila manzilihi, dan Allah akan mengembalikannya kepada tempat sebelumnya, alladzi kharaja minhu, yang dia keluar darinya, na'ilan manala, dengan mendapatkan keberuntungan, min ajrin, berupa pahala karena syahid, atau ghanimah, atau ghanimah karena dia menang. Ini yang ke berapa? Ke-6, mendapatkan jaminan. Yang ke-7, tinggal 4 lagi. Mereka yang mati syahid itu diberikan satu harapan, keinginan, cita-cita agar mati syahid berkali-kali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, ma'ahadun yadkhulul jannah, tidak ada seseorang yang masuk surga, yuhibbu ayyarji'a ila dunya, yang dia itu menyukai untuk dikembalikan kepada dunia. Jadi nggak ada orang, seorang pun yang dia itu suka kembali ke dunia lagi, karena dia sudah menjadi penghuni surga. Setelah dia masuk surga, mendapatkan dan merasakan nikmatnya surga bagaimana, maka siapapun tidak akan pernah ada yang mau kembali ke dunia. Karena apa? Nikmatnya surga itu tidak ada bandingannya. Kalau dalam hadis disebutkan, jadi kenikmatan surga yang paling rendah itu seperti kenikmatan seorang raja yang paling raja yang paling tinggi di dunia ini. Itu surga yang paling rendah. Surga yang paling tinggi bagaimana? Nah, kalau seorang sudah masuk surga, mustahil dia punya keinginan kembali ke dunia. Apalagi kalau dunianya itu termasuk minal fuqara wal masakin, dari kalangan fakir miskin, gitu kan? Nggak mungkin mau. Tapi ada segolongan umat dari penghuni surga yang justru ingin kembali ke dunia lagi, padahal dia sudah menjadi ahlu surga. Siapa? Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini jelaskan, wa inna lahu ma'alal ardi min syai'in,
dia itu sudah mendapatkan apa yang ada di muka bumi ini, segala sesuatunya. Ya, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Fa innahu yatamanna ayyarji'a ila dunya. Maksudnya dia berkeinginan untuk dikembalikan kepada dunia, fayuqtalu asyara ya marratin, dan dia ingin terbunuh sebanyak 10 kali lagi. Lama yaro minal karomah. Kenapa? Kok para syuhada itu ingin dikembalikan ke dunia lagi, padahal dia sudah masuk surga? Karena dia melihat ya, karomah yang luar biasa bagi orang yang mati syahid. Saking besarnya karomah itu sehingga dia ingin kembali lagi supaya mendapatkan karomah itu sebanyak 10 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, lamma yara fadla syuhada, karena dia melihat keutamaan syuhada, orang yang mati syahid. Yang kedelapan, mereka merasakan kematian seperti dicubit ya, dan tidak disiksa di dalam kuburnya. Jadi orang yang mati syahid itu kematiannya itu hanya seperti ketika kita dicubit ya. Begitu mudahnya mereka ya, mati syahid. Tidak sebagaimana kita ya, atau kaum muslimin yang selain daripada mereka itu kadang ya, itu luar biasa. Kadang kita sering menyaksikan orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu kesakitan yang luar biasa. Tapi orang yang mati syahid itu seperti dicubit ya, rasa sakitnya. Tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Beliau bersabda, "Ma yajidu syahid ya tidaklah ya didapatkan bagi orang yang mati syahid ya min masal qatli ya, dari orang yang tersentuh dengan kematian, illa kama yajidu ahadukum man masal qursa ya, kecuali ya seperti ya salah seorang di antara kamu mendapatkan orang yang terkena cubitan. Man masal qursa, seperti orang yang terkena cubitan. Itu mudahnya orang Indonesia itu bagian daripada karomah para mujahidin. Ya, kemudian terkait dengan mereka tidak disiksa di dalam kuburnya, semua orang selain orang yang mati syahid itu akan melewati yang namanya siksa kubur atau ya nikmat kubur, tergantung amalnya. Tetapi orang mati syahid tidak melewati ya proses itu, dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Tirmidzi ketika menjelaskan 6 keistimewaan orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, "Inna lisyahidi 'indallahi sittu khisalin." Sesungguhnya bagi orang yang mati syahid di sisi Allah itu ada 6 keistimewaan, 6 karomah. Apa saja itu? Ya. Yang pertama, ayyughfar lahu min awali duf'atin min dami, akan diampuni dosa-dosanya pada saat pertama kali darah menetes ketika dia berjihad. Itu yang pertama, karomahnya ya, atau utamaannya atau balasnya. Yang kedua, wa ayyura maq'adahu minal jannah, dia akan diperlihatkan tempat kembalinya di surga. Nah, kadang-kadang mujahidin itu ya, kadang-kadang ini ya, kita saksikan kenapa mereka selalu senyum ketika meninggal. Alasannya apa? Karena mereka diperlihatkan oleh Allah, ini loh nanti tempat kembali kamu. Sehingga mereka selalu senyum ketika meninggalnya, karena diperlihatkan oleh Allah, ini bagian dari karomah. Atau kadang-kadang mereka itu dimimpikan ketemu dengan bidadari, banyak sekali ya, dari para mujahidin yang mereka sebelum syahidnya malamnya itu dimimpikan ketemu bidadari. Sudah ketemu bidadari yang paling cantik ya, yang tidak ada tandingannya, itu saja ya, tidak akan menoleh dengan bidadari dunia. Ingin betul, ini karomah.
Ya, karomah bagi para syuhada. Yang ketiga, ya. Wa yuhalla ya hillatal iman. Dipakaikan padanya pakaian kebesaran, itu pakaian keimanan untuk membedakan dengan kaum muslimin yang lain di hari kiamat. Dia punya pakaian khusus, pakaian keimanan. Wa yujaru min adabil qabri. Dia akan melewati azab kubur. Itu maksudnya dia tidak akan di azab kubur. Ya, kemudian wa yahmanu min faza'il akbar. Dia akan aman dari adanya ketakutan yang besar pada saat manusia itu sedang menunggu ya, ditimbang amalannya, ya, dihisab amalannya, ya, menunggu ya, keputusan dari Allah. Orang yang mati syahid itu aman, dia nggak takut karena dia sudah dijamin masuk surga. Kemudian apa lagi? Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar. Dipakaikan di atas kepalanya itu mahkota kemuliaan. Al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Yang permatanya dari mahkota itu satu permatanya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kemudian yang kelima apa? Ini yang paling diharapkan oleh para rijal biasanya. Wa yuzawwiju ya. Dan akan dinikahkan ya. Dinikahkan itnani wa sab'ina zaujatan dengan 72 bidadari. Ya. Minal huril 'ain, dari kalangan bidadari. Satu bidadari saja itu ya kalau turun ke dunia itu nggak ada ya wanita ya wanita dunia yang bisa menarik kecantikannya. Ini jatahnya 72. Ya, di akhirat nanti itu nggak kecapean, itu nggak ada. Ini bagi yang belum nikah ya saya kira nggak paham itu. Ini bahasa kiasan ya. Tapi yang udah nikah, apalagi yang istrinya lebih daripada satu, paham ya. Jadi begitu. Dan yang terakhir ya, karomahnya adalah wa yusyaffi'u ya. Dan dia akan bisa memberikan syafaat 70 insana min aqaribihi kepada 70 dari anggota kerabatnya. Dia bisa mengeluarkan kerabatnya yang muslim dari neraka karena sebab syahid. Ini keistimewaan yang ke-9, yang ke-8. Yang ke-9, ruh-ruh mereka di dalam jasad-jasad burung. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna arwahash syuhada", sungguhnya ruh-ruh para syuhada itu fi ajwafin tayrin khudrin, itu di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau. Tal'afu min samaril jannah aw syajaril jannah. Dia mendapatkan rizki dari buah-buahan surga ya, atau dari pohon surga. Ya, dia ruhnya itu ada di burung-burung tembolok-tembolok burung hijau. Setiap hari dia mendapatkan rizki yang berupa buah-buahan ya, dari surga. Jadi dijaga betul ruhnya itu, tidak ditelantarkan sebagaimana orang kafir itu lantarkan ruhnya. Bahkan kadang ruhnya terhalang ke langit. Kalau kita baca hadis ya, hadis tentang persoalan sakaratul maut atau kematian, kadang ruh orang kafir tidak sampai, maksudnya dia tertahan di langit karena saking banyaknya maksiat yang dapat. Sementara ruhnya para syuhada dijaga betul, diletakkan di tembolok-tembolok burung hijau yang selalu diberi rizki dari surga. Kemudian yang terakhir yang ke-10, mereka adalah manusia yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tertawa kepadanya, senyum kepadanya. Orang tertawa itu kan tanda senang, tanda gembira ya. Ini dalam hadis riwayat Tabrani, salasatun yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim. Ada 3 golongan yang Allah mencintai mereka, Allah tertawa kepada mereka, dan Allah bergembira dengan mereka. Siapa di antaranya? Ya, di antaranya alladzina idan kasyafa fi'ah. Itu apabila fi'ah, segolongan
dengan jiwanya ya, karena lillah, karena mengharapkan wajah. Ini juga dalil tentang bolehnya bom istishhadi, bom syahid. Ini salah satu dalilnya. Ya. Di mana ya sangat mungkin dia itu akan mati. Ya. Jika maju sendirian, sementara pasukan dalam keadaan kalah, dia malah maju. Ya, ini kan prediksinya pasti mati. Sebagaimana orang yang ingin istishhadi juga ya, kemungkinannya mati. Ini salah satu dalilnya. Allah malah tertawa dengan mereka. Nah, inilah bom syahid yang paling menakutkan di di hati orang-orang kafir. Mereka sangat takut dengan yang namanya amaliyah istishhadiyah. Inilah senjata yang mutakhir ya, yang selalu digunakan oleh para mujahidin. Dan kita sudah mengkaji dari sudut pandang syar'i bahwa istishhadi itu adalah diperbolehkan. Ya, sebagaimana pemahaman beberapa ya kalangan ya, di antaranya salafi murji'i ya, yang memahami bom bunuh diri dan lain sebagainya. Mereka nggak pernah jihad, jadi nggak ngerti apa ya realita yang terjadi di bumi jihad. Ya. Bicara jihad ngomong sama orang yang nggak pernah ikut jihad, akhirnya ngawur. Makanya Sufyan bin Uyainah, guru besar Imam Syafi'i, itu menasihatkan apa? Ya. Menasihatkan jika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan umatku, tanyalah kepada ulama al-suhur, ulama yang ada di medan jihad, ulama mujahid. Kenapa? Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad di jalan-jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami itu kepada mereka. Dan semuanya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Mereka itu benar-benar di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka lebih dekat dengan Allah. Ya, mereka paham realita jihad bagaimana. Maka ya tanya tentang persoalan jihad ya kepada ahlul jihad, jangan kepada ya, ahlul apa? Ahlul kutubi, ahlul kitab. Ahlul kitab ini bukan Yahudi Nasrani, tapi apa? Mereka yang hanya duduk menelaah kitab tentang persoalan jihad. Makanya antum kalau mungkin ya mendapatkan pengajaran tentang jihad ini dari ulama mujahid, itu akan lebih apa? Di dalam hati antum itu akan lebih meyakinkan sekali daripada mendapatkannya dari sana. Jadi saya hanya bisa menyampaikan secara teori saja. Kalau Rasulullah menyebutkannya seperti itu. Mari hadirin rahimanillah, inilah 10 karomah mujahid dan syuhada. Kalau seperti ini ya karomahnya, apakah masih ada di antara antum yang tidak ingin mati syahid? Apakah masih ada di antara antum itu enggan berjihad? Apakah masih ada di antara para akhwat yang menghalangi suaminya untuk berangkat berjihad? Masih ada. Kebangetan kalau bahasa orang Jawa itu, kalau masih ada, dengan pemaparannya begitu banyak karomah bagi mujahidin. Ya. Maka bagi para istri jangan halang-halangi suami pergi berangkat berjihad, dukung malah. Yakinkan, insya Allah Allah akan selalu ya menjaga kami. Begitu. Jangan, dan nanti yang ngasih makan siapa? Nanti gimana? Nanti aja Allah. Ya. Jadi jadilah antum para mujahidin, silakan bergabung dengan ya para mujahidin di medan-medan ma'arakah, di bumi khilafah atau di bumi yang lainnya. Ya. Kalau susah ya cari yang terdekat. Bumi syar'iyah ya paling dekat. Silakan ya. Nah, bagaimanapun antum harus dari mujahid. Dan urusan syahid itu urusan Allah. Kalau Allah memberikan rezeki syahid, alhamdulillah. Ya, kalau toh memang belum diberikan rezeki syahid, ya maka barangkali mungkin ya ada ya, amalan-amalan tertentu yang menghalangi Allah belum memberikan rezeki syahid. Ya, perbaiki diri terus supaya mendapatkan rezeki. Ya.
Ya, jadi inilah ya ikhwah, karomah dakwah tauhid ya, dan juga jihad fisabilillah banyak sekali ya ikhwah. Silahkan antum ya bisa ambil posisi yang mana. Antum belum berjihad, antum bisa mengambil peran sebagai dai-dai muwahhid, dai-dai yang mengajak orang untuk atau kalau antum diberikan rezeki jihad, ya silakan antum jihad maksimal ya sampai mendapatkan syahid. Seperti itu, karena karomahnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kemudian bisa diaplikasikan ya, direalisasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, yang jelas ya, jadilah ya kita semuanya mujahid. Ya, dan mudah-mudahan kita dijadikan ya, oleh Allah sebagai seorang yang syahid di sana. Ya amin ya Rabb, ya amin ya Mujibat salihin. Allah alam bisawab. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat innahu ghafurur rahim. Wallahu hadana siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita tadi menjadikan kita berlomba-lomba dalam menyampaikan dakwah tauhid, serta menjadikan kita bertotalitas dalam berjihad di jalan Allah, sehingga Allah berkenan memilih kita yang ada di sini untuk mendapat karomahnya. Amin. Untuk selanjutnya kajian yang kedua dengan tema praktek pelatihan kelulusan jenazah sesuai sunnah Nabi SAW akan disampaikan oleh Ustaz Abu Mahdia. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa nanti di akhir acara dari tanya jawab. Enggak, kita bawa. Mau bertanya silakan bisa dipersilakan sekarang. Untuk apa juga bisa ditulis. Dan akhir acara 2024 nanti ada kesimpulan. Untuk Ustaz, setelahnya saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para hamba Allah, ikhwan sekalian, dengan izin dan pertolongan Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan majelis ini mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyenangkan para mujahidin yang perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang di Suriah, di Irak, di mana saja bumi Allah yang para mujahid berjuang di Allah, mudah-mudahan Allah memenangkannya. Karena iman kita belum mampu untuk melakukan dakwah tauhid dan jihad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kita dengan para mujahid di bumi jihad, di bumi jihad. Para hamba Allah, tak lupa juga kita selalu mengirim doa dengan majelis yang mulia ini, di mana dalam majelis ini ada ikhwan yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya. Atau keluarga yang sakit di berbaring di tempat tidur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyembuhkannya. Para sekalian, kalau kita bicara tentang tema prakteknya urus jenazah itu mudah namun sulit tapi mudah. Karena itu bukan ibadah setiap hari. Itu merupakan fardu kifayah yang sebaiknya saya mengajak diri saya dan kita semua, jika ada ikhwan yang meninggal
belajar untuk mempraktekannya. Insya Allah kita membaca kitab tentang jenazah ini sekian kali kitab tanpa dipraktekin, sejujurnya bahwa akan kaku. Maka pada saat jenazah hidup saling nunjuk, antum aja. Ini kan pertanyaan, mengapa itu terjadi? Karena tidak terbiasa. Insya Allah para yang pasti semua bisa, tapi karena tidak terbiasa maka akan kaku di situ. Para Allah, malam hari ini kita mencoba untuk mengambil fikih sunnah jilid 14 tentang jenazah, proses pemandiannya, kapan, sholat dan dikuburkan. Saya mencoba untuk mengambil beberapa contoh tentang karomah tadi yang dirasakan ketika proses pemakaman Imam Samudra. Itu kita rasakan sendiri. Proses pemakaman yang dirasakan sendiri karena kita hadir pada saat itu terjawab di Polda NTT. Humas Polda pada saat itu diamanatkan oleh negara untuk menjadi ketua koordinator sepantura untuk mendeteksi para kelompok teroris. Pada itu kami difasilitasi ruangan kecil. Dia sampaikan, Pak Ustadz, saya kenal dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Beliau sering ceramah saya dengar, dan saya yakin itu benar semuanya. Dan ketika saya berada pemakaman Imam Samudra, saya merasakan wangi yang belum dirasakan oleh saya sendiri, kata Polda, Humas Polda NTT. Jadi bayangan saya adalah, dia katakan, seolah-olah saya masih deremea, anak kecil dan dinyanyian oleh ibu saya dengan nyanyian jauh. Dan saya merasakan itu. Terus bagaimana Pak? Saya merasakan bahwa ini benar mutlak. Mereka adalah jihad di jalan Allah. Itu Humas Polda NTT. Akhirnya saya tanya, bagaimana Pak? Saya tahu itu. Setiap kami turun itu harus menghabiskan 80 juta. Setiap kami ada berita, kami datang capek Pak Ustaz. Ada isu begini kami datang. Habis tidak habis sampai sekali turun uang 80 juta harus selesai. Benar kan Ustaz? Banyak uangnya, gimana Pak? Tapi Bapak nggak enak hidup. Benar Pak Ustaz. Akhirnya dia katakan, saya takut dan saya khawatir akan mati dalam jalan yang salah, maka saya pulang langsung sampai ke atasan saya. Khawatir tersinggung, maka beliau memutuskan, Pak, saya disekolahkan saja, jangan tugas ini lagi. Khawatir dia tersinggung dan anak apa akan tersinggung, maka dia hanya menggunakan bahasa, saya disekolahkan lagi karena saya punya anak dan istri. Terus bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah diizinkan. Saya takut mengejar orang-orang yang baik dan benar di jalan Allah. Itu di ruangan Polda NTT sendiri saya seperti itu. Dan saya yakin bahwa mereka itu benar-benar jihad di jalan Allah karena wangi yang belum saya rasakan selama hidup saya. Itu satu hal. Kedua, kami pribadi, bagaimana proses pemakaman ikhwan kita yang ada di Cibubur. Dikatakan anak itu sejujurnya anak pribadi dulu berjuang di Poso sana dengan dibimbing oleh Dulu Matin. Pada saat meninggal karena kami ngurus dan saya sendiri merasakan wanginya di telinganya itu sendiri. Dan seketika kami masuk di dalam kuburnya, sebuah darah tercucuk dengan darah yang segar seperti itu. Subhanallah orang Allah. Karomah yang dijelaskan oleh Ustaz tadi itu kita rasakan sendiri. Ketika kami proses pemandangan Master X yang
cawan di antara Uki, antara Kodam Jaya dan itu yang ditembak dengan Pasir X itu, kami rasakan sendiri. Pada saat itu kami mengajak semuanya untuk datang urus. Alhamdulillah dengan sekian alasan syar'i maka kami harus datang karena jawab bahwa ini fardu kifayah, kita harus urus karena bagaimana nanti hadapan Allah akan mempertanyakan kemana kalian hai para ikhwan tidak mau memandikan iman kita ini. Maka langkah untuk proses memandikan, merasakan sekali luar biasa para Allah. Memproses mandinya kami lihat sendiri dan kami tahu sendiri, dan alhamdulillah dengan izin Allah kami saksikan apa yang dikatakan dalil-dalil tadi. Para sekalian, sebelum saya lanjutkan karena waktu asar jam 4, hampir setengah 4 ya. Setengah jam ini tadi panitia sampaikan bahwa sebelum dimulai, karena nanti kita langsung praktek saja, praktek kain kafannya, praktek persiapan mandinya, semuanya kita praktek, sehingga dialog sambil praktek. Nanti ceramah terus nanti nggak bisa-bisa. Bagaimana cara robel kain kafannya, bagaimana posisi airnya, itu kita nanti praktek bareng-bareng insya Allah. Alhamdulillah ini sekian orang sudah jadi relawan gitu. Ya jadi relawan. Kantor main jualan kan bahaya juga. Jadi prakteknya dan ada relawan yang meninggal gimana? Nanti pilihan dua, ada yang badan besar, ada badan yang kecil. Jangan kain kapan kecil, yang gedenya nggak diurus. Itu yang mukadimah kami sampaikan dari moderator bahwa sebelum kita praktekin, kita saksikan. Ini sering kita nonton, namun dalam media ini taklim ini, kajian ini kami putar sambil kita nonton, dan berita dari moderator titip kepada kami bahwa para iwan yang mau menginfatkan silakan sambil kita sama-sama menonton ini. Para
dua-duanya ya. Iya, dua-duanya.